Oke, You wanted to start. sudah bisa dimulai? Bisa. Oke, kita presentasi dulu berarti dari kelompok satu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran daring. Nah, di kelompok satu ini anggotanya ada Mbak Indri Salisti Nurhalim, nanti sebagai second speaker, kemudian Mbak Natisha Pondra sebagai third speaker, kemudian saya sendiri sebagai first speaker, sama Mbak Widya sebagai the last speaker. Kita langsung mulai aja ya. Di sini nanti kita akan menjelaskan ada pengertian pembelajaran daring, kemudian kelebihan pembelajaran daring, penerapan pembelajaran daring, sama solusi kendala dan solusi permasalahan dari pembelajaran daring. Oke, baik. Yang pertama, apa itu pembelajaran daring? Di sini pembelajaran daring adalah pemanfaatan media elektronik, teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan atau koneksi internet. Menurut Murphy Reading dan Twyman tahun 2014 ya. Intinya adalah di sini pembelajaran daring adalah pembelajaran dengan memanfaatkan penggunaan media elektronik, teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan atau koneksi internet. Yang artinya sistem pembelajarannya dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung atau pendidik dan peserta didik, melainkan menggunakan platform atau media yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Selanjutnya, Iya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari pembelajaran daring. Dari kelompok kami sendiri ada 4 kelebihan utama dari pembelajaran daring. Yang pertama, lebih fleksibel dari segi waktu dan tempat. Siswa dan guru bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua, sumber pengetahuan lebih luas dan tanpa batas. Sebelumnya, saat kita belajar di sekolah, kita hanya menemukan guru atau buku saja sebagai sumber belajar. Tapi di sini, di pembelajaran daring, kita bisa mendapatkan sumber belajar dari mana saja. Tidak harus bertemu dengan guru, tidak harus datang ke sekolah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lebih mudah dan ekonomis. Jadi dengan catatan bahwa setiap siswa dan guru sudah sama-sama memiliki fasilitas dasar seperti akses internet dan gawai yang memang dibutuhkan untuk pembelajaran daring. Jika sudah ada fasilitas dasar seperti itu, sebenarnya pembelajaran daring akan berlangsung dengan lebih mudah dan ekonomis jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal ini dikarenakan kita tidak perlu jauh-jauh datang ke sekolah, kita juga tidak perlu mengeluarkan ongkos misalnya, kita hanya perlu menyediakan tadi fasilitas dasar saja. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi. Tentunya dengan kemajuan teknologi sekarang, kita tidak hanya menjadi konsumen, tapi kita juga bisa ikut
memanfaatkan teknologi tersebut khususnya di bidang pendidikan, dan tentunya itu akan lebih positif jika kita hanya memanfaatkan teknologi tersebut di bidang-bidang yang lain. Kemudian selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Miss Natisha. Oke, baik. Untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran daring, untuk penerapannya, baik guru dan juga siswa membutuhkan akses internet dan juga sarana seperti laptop atau gadget untuk merealisasikan pembelajaran secara online atau daring. Lalu, agar pembelajaran daring lebih efektif, guru juga harus menyiapkan dan tahu apa yang akan dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung, sehingga tidak ada waktu yang terbuang secara percuma. Tidak hanya itu, guru juga perlu menyiapkan daftar hadir dan daftar keaktifan siswa sehingga mudah bagi guru untuk memonitor siswa. Lanjut Mbak Indri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Widya. Terima kasih. Baik ya, terima kasih atas waktunya Mbak Natisha. Ya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Halo, Ya, terdengar. Oh, baik. Lalu kita lanjutkan saja. Untuk yang terakhir ini ada kendala dan solusinya, yaitu biasanya kendala yang terjadi itu adalah kendala jaringan, kesiapan guru, keterbatasan perangkat pembelajaran, dan kurangnya sosialisasi secara langsung. Namun, sejalan dengan kendala tersebut, kita juga mendapatkan solusinya, yaitu antara lain guru dapat menyiapkan materi dan sumber belajar secara offline, juga dapat menyediakan subsidi kuota. Guru juga harus menyiapkan dan tahu apa yang akan dilakukan ketika pembelajaran mulai. Dapat diatasi dengan pembuatan jadwal dan pemberian waktu yang lebih fleksibel. Selain memberikan materi secara offline, untuk menciptakan sosialisasi secara langsung, bisa juga dengan menciptakan suasana pembelajaran daring yang menyenangkan agar siswa tetap termotivasi untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Untuk materinya cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke Mbak Tiara, silahkan. Oke, so itu materi tentang pembelajaran daring. Any questions? Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke, izin Mbak Tiara, saya dari kelompok terakhir ingin bertanya untuk kelompok 1. Iya. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok 1, apakah penting sosialisasi pembelajaran daring untuk pendidik saat ini dan mengapa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Agil untuk pertanyaannya. Oh, sorry, Mr. Agil. Ya. Kemudian nanti bisa dijawab oleh Miss Widya. Barangkali Baik. mau Oke, melanjutkan. baik. Jadi menanggapi pertanyaan dari Bapak Agil seperti itu ya, apakah penting sosialisasi pembelajaran daring untuk pendidik seperti itu ya Bapak ya? Dan mengapa? Betul? Ya, benar, Miss. Baik. Di sini saya ingin bantu untuk menjawab, yaitu penting karena saat ini kita ada di abad 21, yang mana penggunaan teknologi mengambil peran penting dalam segala aspek termasuk pembelajaran seperti itu ya. Bapak, dengan mengadakan sosialisasi bagaimana pembelajaran daring oleh pendidik, dapat membantu pendidik memahami dan mengimplementasikan teknologi yang mendukung proses belajar. Selain memahami teknologi, mereka juga perlu belajar metode pengajaran yang sesuai untuk lingkungan daring seperti penggunaan media interaktif dan strategi komunikasi yang efektif. Ini semua bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih
menarik dan relevan bagi siswa seperti itu, Bapak. Baik, Iya, terima kasih jawabannya. Baik, apakah Oke, ada yang baik. ditanggapi atau menambahkan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Miss Tiara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Widya untuk penjelasannya. Eh, Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materinya bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk selanjutnya dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan terkait pembelajaran bauran. Anggota dari kelompok 2 itu ada saya, Zanur Halimah, kemudian Miss Salma Zafira Adila, kemudian Miss Nadia Mamarahani. Kemudian first speaker-nya itu saya, second speaker-nya Miss Salma, kemudian the last speaker-nya Miss Nadia. Langsung saja saya mulai. Tolong next slide-nya, Miss. Oke, terkait pengertian pembelajaran bauran atau blended learning, pada intinya ini adalah perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online yang melibatkan teknologi. Menurut ahli Michael Horn dan Heather Staker, pembelajaran bauran adalah suatu metode pendidikan di mana siswa belajar sebagian melalui instruksi langsung tatap muka dari guru di kelas dan sebagian melalui konten digital yang mereka pelajari secara mandiri dengan waktu dan kecepatan yang bisa mereka kendalikan sendiri. Contohnya itu bisa melalui Zoom, melalui Google Meeting, seperti itu. Next slide, Miss. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan metode bauran sendiri adalah yang pertama, untuk kelebihan itu hasil belajarnya lebih efektif, kemudian adanya keseimbangan, kemudian adanya kerjasama dan keterlibatan. Kemudian untuk poin yang pertama itu, kenapa hasil belajar bisa lebih efektif? Karena pembelajaran bauran itu memungkinkan siswa menggali informasi lebih banyak saat pertemuan daring, kemudian mereka juga bisa melakukan konfirmasi langsung pada saat pembelajaran tatap muka. Untuk poin yang kedua, model bauran dapat menciptakan keseimbangan saat sesi tatap muka dan sesi online karena kemudian karena adanya keseimbangan ini memungkinkan siswa untuk mencapai kepuasan maksimal dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran bauran sendiri memungkinkan jadwal pembelajaran lebih efektif dan juga akan terjadi sinergi antara siswa dan guru. Pada pertemuan tatap muka itu adanya interaksi aktif antara pengajar dan juga pembelajar. Kemudian pada pertemuan daring, orang tua bisa terlibat. Orang tua di sini terlibat untuk mengawasi, kemudian memfasilitasi kebutuhan siswa di rumahnya masing-masing seperti itu. Jadi adanya kerjasama dan keterlibatan, baik itu dari guru, kemudian siswanya, kemudian juga orang tuanya. Next slide, Miss. Kemudian adanya partisipasi aktif siswa, kemudian akses yang fleksibel. Pada metode bauran ini sendiri, karena bisa diakses dari online dan juga tatap muka, pembelajaran ini memungkinkan siswa itu memiliki jadwal pembelajaran yang lebih fleksibel. Siswa akan diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing. Karena individu kan berbeda-beda, jadi mereka diberi kesempatan sendiri untuk bisa mengakses materi pembelajarannya mungkin di waktu luang mereka seperti itu. Kemudian yang terakhir, akses fleksibel. Yang sudah saya jelaskan tadi, mereka bisa mengakses materi pembelajaran, kemudian video-video interaktif yang kemudian mungkin sudah di-sharing oleh guru atau dosen, mereka bisa mengakses sendiri nanti di tempat masing-masing seperti itu. Next slide, Miss.
Kemudian untuk kekurangan sendiri, adanya ketidakmerataan akses, kemudian kesulitan dalam manajemen waktu, kemudian keterlibatan siswa, beban kerja guru, yang terakhir adalah kualitas interaksi. Jadi untuk metode bauran ini sendiri seperti dua mata pisau seperti itu. Jadi pembelajaran bauran memungkinkan siswa menggali informasi, ketidakmerataan akses ini sendiri karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke teknologi dan internet. Jadi itu yang menjadi masalah utama di di metode bauran, kemudian daring Indonesia sendiri diterapkan di Indonesia seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesulitan dan manajemen waktu. Siswa mungkin untuk siswa-siswa yang mungkin rajin seperti itu ya, siswa bisa akses sendiri karena kemauan dan motivasi mereka dari dalam diri mereka sendiri. Tapi kemudian untuk siswa-siswa yang agak malas seperti itu, mereka mungkin kesulitan mengatur waktu antara pembelajaran online dan tatap muka. Kemudian ini bergantung sekali pada skill manajemen waktu masing-masing siswa seperti itu. Kemudian keterlibatan siswa. Jadi resiko siswa merasa terasing dan kurang terlibat dalam pembelajaran online itu akan selalu ada. Karena tidak semua siswa itu nyaman untuk ikut kelas online, ataupun mereka tidak lebih preferring untuk tatap muka karena lebih banyak interaksi dengan baik guru maupun temannya seperti itu. Kemudian untuk beban kerja guru mungkin merasa terbebani karena harus mengelola dua metode, jadi daring dan luring seperti itu. Kemudian kualitas interaksi sosial bisa berkurang dalam sesi online dibandingkan saat tatap muka seperti itu. Kemudian untuk second speaker-nya akan saya serahkan kepada Miss Salma seperti itu. Oke, untuk suaranya apakah sudah jelas teman-teman? Sudah ya? Sudah, Miss. Oke. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penerapan pembelajaran bauran itu. Nah, perlu diketahui bahwa pembelajaran bauran pada intinya adalah pembelajaran yang dilakukan melalui kombinasi pertemuan tatap muka dan pertemuan online yang pasti melibatkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Nah, saya mau ngasih contoh bagaimana sih contoh pembelajaran bauran itu. Contoh sedikit ya teman-teman sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu yang harus disiapkan. Nah, untuk bagaimana cara penerapannya, untuk penerapannya kalian bisa meminta siswa untuk menonton video yang membahas mungkin teknik berbicara atau bagaimana cara mengucapkan pronunciation-nya. Dan mereka juga mungkin bisa memakai aplikasi online yang bisa kita sebut Duolingo ya. Kita bisa pakai Duolingo untuk melatih keterampilan mereka secara mandiri. Lalu di forum Google Classroom, siswa juga bisa berbagi keluh kesah mereka dalam tantangan yang mereka hadapi dalam memakai bahasa Inggris begitu. Dan dalam sesi tatap muka, siswa juga bisa dibagi menjadi kelompok kecil tertentu untuk mendiskusikan kembali atau melakukan role play, praktik berbicara atau untuk melatih pronunciation mereka, serta mereka juga bisa mendengarkan rekaman yang diikuti dengan pertanyaan. Dan untuk evaluasinya sendiri bisa dilakukan mungkin melalui ujian praktik berbicara ya, yang dimana siswa itu diminta untuk tampil di depan kelas. Dan di situ guru bisa memberikan umpan balik langsung yang akan didengarkan secara langsung oleh siswa di dalam kelas. Dan kalau bentuk tugas itu, siswa bisa menulis essay atau laporan yang bisa dipresentasikan. Lalu guru juga bisa melakukan pembentukan kelompok untuk berlatih secara rutin. Nah, intinya penggunaan teknologi ini sangat penting dalam proses pembelajaran bauran. Kita juga bisa memakai aplikasi seperti namanya Quizlet atau Kahoot, yang Quizlet itu bisa kita gunakan untuk memperkaya vocabulary, sedangkan yang Kahoot itu bisa digunakan untuk quiz interaktif. Dan dengan melakukan hal-hal ini, tentunya dengan memilih metode pembelajaran yang menarik dan kreatif, diharapkannya siswa itu bisa mendapatkan pengalaman belajar yang fleksibel dan menarik,
serta ini juga bisa meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan dalam konteks nyata. Dan selanjutnya, ada hal-hal yang perlu disiapkan saat melakukan pembelajaran bauran. Yang pertama ini adalah pembuatan rancangan pembelajaran. Nah, karena rancangan yang pembelajaran baik ini akan menjadi panduan bagi seorang pendidik dan siswa selama proses belajar mengajar. Jadi sistem pembelajaran terarah begitu. Dan untuk selanjutnya itu kita harus memilih dan menyiapkan platform pembelajaran yang tepat. Dan dengan memilih platform pembelajaran yang tepat, siswa juga bisa lebih nyaman untuk belajar dengan karakteristik mereka begitu. Dan yang ketiga ini menyiapkan materi dengan matang. Dan di sini poinnya sangat penting ya teman-teman karena uh, kita harus memahami dulu karakteristik mereka seperti apa dan kita juga bisa memilih pembelajaran yang tepat untuk mereka. Lalu selanjutnya ini ada sinkronasi materi. Nah, karena pembelajaran ini dilakukan dengan dua metode yaitu daring dan luring ya, maka diharuskan adanya sinkronasi materi agar tidak terjadi kebingungan materi antara siswa dan guru begitu. Jadi tetap tersinkron dan tetap terupdate untuk materi-materi yang sedang dipelajari. Lalu selanjutnya ada kerjasama guru dan siswa. Kerjasama guru dan siswa ini sangat penting dilakukan ya untuk membangun suasana kelas yang kondusif begitu dan suasana kelas yang kondusif juga akan menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Yang terakhir, di sini ada mentoring dan menyiapkan evaluasi. Dan mentoring dan evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran. Dengan cara ini kita juga bisa tahu area mana sih yang harus diperbaiki dalam pembelajaran ini dan kita juga bisa membenahi pembelajaran untuk selanjutnya begitu. Ya, bisa next slide, Miss. Oke, mungkin untuk slide ini akan disampaikan oleh Miss Nadia. Silakan Miss Nadia. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara pendidik menanggulangi permasalahan di pembelajaran bauran. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, dalam suatu kegiatan itu pasti ada yang namanya tantangannya atau masalahnya. Dan kita sebagai pendidik harus bisa memahami dan bisa memberikan solusi bagaimana cara menanggulangi permasalahan pembelajaran bauran. Nah, di kelompok kami, kita memberikan salah satu contoh permasalahannya dan juga memberikan solusinya. Yang pertama adalah jika siswa kurang termotivasi, kita sebagai pendidik hendaknya memberikan pengajaran yang menarik dan interaktif. Pendidik itu diharapkan mampu memberikan pengajaran yang lebih menarik dan interaktif karena agar bisa memberikan umpan balik dan aktivitas kolaborasi antar siswa. Yang kedua, yaitu mengenalkan teknologi kepada siswa. Nah, dalam pembelajaran bauran, kita tidak hanya tatap muka ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sama Azizah dan Salma. Pembelajaran bauran ini maksudnya adalah dua cara. Yang pertama adalah tatap muka dan online. Nah, mengenalkan teknologi apa sih pentingnya? Karena dalam kegiatan pembelajaran yang online, nanti kita pastinya akan menggunakan teknologi. Dengan memberikan pelatihan dan pengenalan teknologi kepada peserta didik, ini diharapkan peserta didik mampu dan paham selama menggunakan teknologi yang digunakan. Jadi mereka tidak kebingungan ketika nanti diharapkan untuk memakai teknologi. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung jika terdapat. Karena lingkungan belajar ini sangat penting ya. Tadi kayak kita pelajari sebelumnya, pembelajaran bauran itu dua cara, tatap muka dan online. Nah, jika kita melakukan kegiatan online di tempat yang lingkungan belajar yang kurang, misalkan ini kita melakukan kegiatan Zoom di tempat yang suaranya beragam ya, background suaranya macam-macam, itu kan kurang efektif ya. Jadi kita harus juga melihat itu seperti itu. Yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam melakukan pembelajaran bauran, pastinya penggunaan teknologi sangat dilibatkan. Sayangnya tidak semua pendidik itu memiliki kemampuan menguasai teknologi yang baik.
Oleh karena itu, sebaiknya para pendidik rutin untuk mengikuti pelatihan agar mendapatkan ilmu yang selalu up to date terkait perkembangan teknologi agar dapat memberikan pengajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Selanjutnya, nah, di sini ada cara penanggulangan permasalahan pembelajaran bauran. Jika terdapat kesulitan jaringan internet, nah kalau kita melakukan pembelajaran bauran dengan cara online, pastinya ada semacam tantangan ya, kayak kesulitan jaringan internet, kayak Salma tadi. Nah, itu gimana cara menanggulanginya? Kita buat kelompok kecil. Jadi, dalam kelompok kecil itu bisa saling membantu jika temannya masih ada kesulitan. Yang selanjutnya, jika guru kurang edukasi mengenai teknologi. Nah, teknologi perkembangannya sangat pesat, udah pasti ada orang yang mungkin merasa kebingungan dengan, oh ini ada teknologi baru, gimana cara menggunakannya, dan guru itu harus selalu up to date, oleh karena itu kita juga harus ikut pelatihan. Karena kita sebagai guru nanti yang akan memberikan pengajaran menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Lalu ada kesenjangan digital. Misalkan dalam sekolah itu kita kan belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Misalkan nanti siswa kita disuruh membuat semacam tulisan recount atau report kan namanya murid ya. Nggak semuanya bisa langsung cus gitu, langsung menggunakan bahasa Inggris. Mungkin menggunakan translate atau buku kamus. Itu gimana caranya? Kita manfaatkan fasilitas sekolah. Kira-kira boleh nggak nih kalau kita menggunakan ini nih, ruang komputer di sekolah? Fasilitas yang ada kita gunakan dulu. Selanjutnya, oh sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan mohon disampaikan, nanti akan dijawab oleh kelompok kami. Baik, mungkin ada pertanyaan dari dari kelompok lain. Silahkan, kawan-kawan, kami buka sesi diskusi seperti itu. Apakah tidak ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Sudah? Kami tutup? Ada pertanyaan? Sebentar, Kak. Miss, baik. sebentar. Oke, pertanyaannya adalah sebentar ya, Miss. Pertanyaannya di sini saya mau menanyakan bagaimana pengkondisian kelas yang efektif sebelum memulai pembelajaran bauran, terutama jika karakteristik peserta didik bukanlah tipe audiovisual. Baik, terima kasih Miss Tiara. Akan kami jawab semampu kami. Mungkin Miss Nadia atau Miss Salma terlebih dahulu mau menjawab pertanyaannya. Boleh, coba saya jawab terlebih dahulu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan sama Azizah atau Salma ya. Untuk mempersiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran bauran, terutama kepada siswa yang belajarnya aktif ya, tidak audiovisual, mungkin kita bisa memberikan sumber belajar yang beragam seperti dari buku, teks, modul, lembar kerja, bahan bacaan lainnya, atau alternatif gamesnya buat siswa yang lebih suka belajar secara visual atau kinestetik, mencar-mencar. Juga kita bisa bikin yang namanya ini, stasiun belajar yang berbeda. Jadi nanti mungkin ada berkelompok siswanya, nanti kelompok satu dinamakan stasiun membaca, kelompok dua stasiun eksperimen, kelompok tiga stasiun seni, dan lanjut stasiun lainnya. Jadi anak-anak itu bisa saling muter sana, muter ke sini buat yang beraktif cocok mungkin. Ada tambahan lagi untuk pertanyaan ini dari Aziza dan Salma?
Mungkin saya sedikit menambahkan karena ini kan bauran ya, jadi ada dua metode yang dipakai. Pada saat metode apa namanya metode online seperti itu, kita tidak bisa menafikan kalau pasti akan banyak hambatannya seperti itu. Kemudian yang bisa kita maksimalkan adalah saat sesi tatap muka seperti itu. Kita kan bertemu siswa seperti itu. Jadi bisa kita maksimalkan pada saat sesi tatap muka. Rancang kegiatan yang lebih fokus pada aktivitas kinestetik seperti bisa berupa eksperimen di laboratorium atau bisa diskusi kelompok, bisa studi kasus ataupun proyek-proyek lain yang melibatkan keterlibatan fisik siswa seperti itu. Dengan pendekatan ini, jadi nanti siswa yang kurang nyaman dengan media audiovisual bisa memiliki kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung seperti itu. Jadi aktivitas-aktivitas tadi yang sudah saya sebutkan itu kan mengaktifkan keterampilan motorik, jadi kreativitas juga dari siswa seperti itu, kerjasama tim mereka, sehingga memungkinkan siswa itu untuk terlibat secara lebih mendalam dalam pembelajaran. Jadi bisa memaksimalkan sesi tatap muka seperti itu. Misal, Salma, ada tambahan? Oke ya, baik. Maaf ya, jaringan saya sepertinya kurang mendukung. Saya mau ngecek ulang apakah di sini ada suaranya, ada outputnya kan? Ada, Miss. Oh ya, oke, baik. Sepertinya yang ingin saya sampaikan sudah terwakilkan oleh dua teman saya ya. Dan sini mungkin saya akan menambahkan sedikit saja. Dan di sini saya berpendapat bahwa bagi siswa yang mungkin kurang tertarik untuk menjalani pembelajaran dengan media audiovisual, guru ini bisa menyingkronkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi guru itu bisa menyamakan materi, misal mereka belajar tentang descriptive text, si guru juga bisa mencari contoh langsung tentang descriptive text yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tipe siswa seperti ini biasanya mereka itu lebih senang melihat contoh langsung daripada contoh yang hanya berbentuk ilustrasi. Kalau guru memberikan contoh langsung, mungkin siswa akan lebih terkoneksi materinya karena itu relate dengan kehidupan sehari-harinya. Begitu. Ya, mungkin dari saya sudah cukup. Baik, Miss Tiara, mungkin itu semoga sudah mewakilkan, apakah cukup mewakilkan menjawab pertanyaan dari Miss Tiara? Sudah, Jika sudah, terima kasih jawabannya, sangat mewakili. terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Jika tidak ada, akan langsung saya tutup seperti itu. Baik, jika tidak ada langsung saya tutup. Terima kasih semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat banyak salah kata. Dari saya moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini start aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat Iya, siang. Selamat siang. di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang skema interaksi sinkronus. Yang beranggotakan saya sendiri, Hayati Nikmah, dan Widya Vitasari, serta Silmina Cahaya Sekendar. Apa aja sih yang akan dibahas? Nah, di sini kita akan membahas apa itu pembelajaran sinkronus, selanjutnya apa kelebihan dari pembelajaran sinkronus, lalu bagaimana penerapan pembelajaran sinkronus dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang terakhir, bagaimana pendidik menanggulangi permasalahan pembelajaran sinkronus. Di sini saya sebagai first speaker dan nanti akan dilanjutkan oleh Vita dan terakhir akan dijelaskan oleh Mina. Oke, langsung saja. Apa itu pembelajaran sinkronus? Pembelajaran sinkronus ini adalah metode di mana siswa dan guru hadir secara bersamaan di ruang yang sama maupun secara jarak jauh. Di sini artinya adalah real time. Contohnya seperti pembelajaran daring seperti ini, kita kan tatap muka. Nah, di situ masuk ke dalam sinkronus. Contoh lain yang lebih konvensional adalah pembelajaran yang seperti biasa kita lakukan di kelas. Itu termasuk salah satu sinkronus.
Nah, di sini pembelajaran sinkronis itu jadwalnya tetap atau memungkinkan jadwal tetap memungkinkan interaksi langsung. Media yang digunakan untuk sinkronus jika dilaksanakan secara online seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Seperti mungkin ada yang lain kayak apa selain Google Meet dan Zoom, yang saya tahu cuma dua itu. Mungkin ada yang lain lagi yang baru. Nah, di skema ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih sosial, membantu siswa memahami materi melalui interaksi langsung, tanya jawab, dan elaborasi pemahaman. Selain itu, siswa dapat melakukan diskusi kelompok dan presentasi untuk mendapatkan umpan balik dari pengajar. Selanjutnya, apa saja kelebihan dari pembelajaran sinkronus? Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, sinkronus memungkinkan komunikasi dua arah, di mana siswa bisa mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban segera, membantu pemahaman yang lebih baik terhadap materi dan mempermudah dalam berinteraksi. Selanjutnya, dilaksanakan real time. Di sini maksudnya berinteraksi secara langsung, di mana siswa dan pengajar dan juga teman sekelasnya yang memungkinkan diskusi lebih dinamis dan responsif. Lalu, di sini juga sinkronus dapat mengembangkan hubungan sosial. Dalam hal ini, siswa memungkinkan untuk membangun hubungan sosial dengan teman sekelasnya, dan pengajar juga dapat membantu membangun kepercayaan antar teman. Karena ada interaksi langsung di dalam sinkronus, jadi sesama teman di kelas itu mereka jadi ada ikatan kayak gitu. Lalu memberi respon langsung. Nah, respon atau umpan balik ini dilakukan secara langsung, baik dari pengajar maupun siswa, dan memungkinkan pengajar untuk mengecek pemahaman siswa. Jadi kalau langsung, kita sebagai pengajar, kita langsung bisa menanya, mungkin ada terlihat siswa yang agak kebingungan, kita langsung bisa menanyakan apakah siswa tersebut merasa kesulitan untuk memahami materi yang dijelaskan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Vita. Baik, saya akan menjelaskan penerapan pembelajaran sinkronus baik secara daring dan bauran, lalu apa saja yang perlu disiapkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Miss Aya bahwa pembelajaran sinkronus itu dilakukan secara real time langsung. Bedanya dengan yang konvensional sama seperti yang sekarang kita lakukan, kita secara langsung itu terhubung di dalam tapi waktu yang sama, tetapi ruangan saja yang berbeda. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran sinkronus di dalam kelas, pembelajaran secara konvensional, secara langsung di ruangan yang sama, yaitu pertama guru harus menyiapkan ruangan yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Jadi siswanya akan merasa nyaman ketika mereka belajar. Jadi tidak ada gangguan gitu ya, tidak ada suara berisik. Kemudian guru menyampaikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan menarik. Jadi selama pembelajaran itu, guru dapat menyampaikan materi dengan metode ceramah, lalu kemudian dengan cara berdiskusi, membuat presentasi antara kelompok seperti itu yang disaksikan bersama teman-teman sekelas, dan juga praktek, misalnya siswa mempraktekkan conversation gitu antara temannya secara langsung di kelas. Dan kemudian saat pembelajaran online masih sama ya ini. Jadi yang kebutuhan dasar yang harus dipenuhi itu siswa dan juga guru itu harus terlebih dahulu harus mempunyai gadget dan laptop yang terhubung ke dalam internet, memiliki jaringan yang bagus. Metodenya masih sama,
guru menyampaikan materi, sudah menyiapkan materi, lalu menyampaikan materi, atau bisa juga dengan guru dan siswa bersama-sama di dalam satu ruangan memakai Zoom atau Google Meet. Kemudian siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, lalu siswa lain menanggapi secara langsung. Jadi di dalam sinkronus ini terjadi interaksi secara langsung ya antara guru dan juga siswa. Seperti itu. Berikutnya akan dijelaskan sama Miss Mina, silahkan. Baik, terima kasih Miss Vita atas kesempatannya. Sebelumnya testing dulu. Can you catch my voice, guys? Ya. Yes. Right. It's audible. Oke. Selanjutnya, tolong diklik ke slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan beberapa contoh permasalahan yang biasa kita temui dari pembelajaran sinkronus ya. Tentunya permasalahan pembelajaran sinkronus itu sangat bermacam-macam ya. Dari zaman internet itu belum ada, zaman Bapak Ibu kita hingga di pertengahan 2016-17 itu ya, orang luar negeri mungkin udah mulai pakai Skype ya kalau dulu. Mungkin ada teman-teman yang udah pakai dulu, pernah ya. Nah, hingga sekarang yang Indonesia ini udah banyak pakai aplikasi yang lebih mutakhir kayak kita sekarang ya. Dan permasalahan itu biasanya apa ya, spontan gitu. Jadi tidak terduga gitu. Nah, permasalahan-permasalahan ini tentunya beda-beda dari satu guru ke guru yang lain. Jadi kami akan menyebutkan permasalahan ini berdasarkan apa yang sudah kami alami di lapangan sesuai dengan pengalaman mengajar kami masing-masing. Yang pertama adalah contoh permasalahan di pembelajaran sinkronus daring. Nah, permasalahan dari pembelajaran sinkronus, terutama daring ini biasanya terjadi ya karena faktor-faktor penghambat seperti slide-nya yang sebelumnya ada nggak ya? Ini baru permasalahannya, ini yang di slide solusi. Yang sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini. Nah, di situ bisa dilihat untuk faktor-faktor penghambatnya itu seperti apa aja. Yang pertama, situasi dan kondisi yang kurang mendukung, seperti kendala teknis, contohnya ya koneksi buruk, terus kameranya burik, ya biasanya ada di daerah pedesaan ya yang jauh dari sutet listrik gitu. Serta daya serap siswa yang berbeda-beda ya berdasarkan karakteristik pembelajar mereka itu seperti apa gitu. Nah, kemudian faktor-faktor penghambat ini menyebabkan pembelajaran tidak bisa tercakup dalam alokasi waktu yang sudah kita tentukan ya di modul ajar. Setuju nggak nih? Kadang harus ada yang dibawa ke rumah gitu jadi PR kan. Nah, jadi yang seharusnya jadi yang didesain untuk satu pertemuan itu terkadang masih harus diperpanjang lagi ke pertemuan berikutnya. Karena kalau disampaikan dalam satu pertemuan aja itu dikhawatirkan ada beberapa butir-butir dari tujuan pembelajaran yang terlewati ya, sehingga kita tidak bisa mengecek seberapa jauh pemahaman peserta didik itu sampai mana ya. Padahal kalau menurut konsep understanding by design yang kita sudah pelajari bersama Bapak Nasori itu, langkah pembelajaran kan harus mencakup semua materi ya yang kita keluarkan di assessment gitu. Jadi we test what we teach. Ya, itu sih permasalahan klasik dari pembelajaran sinkronus daring. Nah, kemudian selanjutnya permasalahan yang pernah kami temui di pembelajaran sinkronus bauran itu terjadi ketika masih di era pandemi COVID-19.
tahun 2021 kalau tidak salah. Nah, ini konteksnya kami harus mengajar secara bauran di era pandemi saat itu, di mana satu kelas itu dibagi menjadi dua kelompok, ya. Jadi separuh separuh dari jumlah keseluruhan siswa itu belajar di rumah atau luring dan juga belajar dari rumah daring ya, dan juga sebagian lainnya itu datang ke sekolah pakai masker dengan menerapkan social distancing bersama guru langsung gitu tatap muka. Nah, di sini guru eh kadang kesulitan mengelola kelas ya karena harus multitasking gitu, harus memantau grup WhatsApp untuk platform daringnya dan juga kelas luring yang harus di manage secara beriringan dan berkala. Nah, di sini tuh terkadang guru tidak bisa memantau, memonitor kelompok siswa yang belajar dari grup WhatsApp ya, karena mungkin eh, terlalu fokus mengajar di kelas luring ya. Sedangkan kita kita nih sebagai manusia tuh kalau multitasking ada yang mungkin ya lancar-lancar aja, ada yang harus extra effort gitu untuk membagi fokus. Nah, boleh dilanjutkan ke slide berikutnya. Kami akan menampilkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan pembelajaran ini. Jadi yang pertama, solusi dari permasalahan sinkronus daring ini adalah ketika kita sebagai guru sudah mungkin kehabisan waktu ya, kita harus bisa memutar otak gitu ya, proaktif untuk menyusun ulang eh, atau mungkin lebih tepatnya menyesuaikan rencana pembelajaran ya menjadi lebih lebih ringkas, namun masih dapat mencakup seluruh tujuan pembelajaran yang ditetapkan pada alokasi waktu tertentu dan nantinya akan kita keluarkan di assessment kayak gitu. Nah, selain itu sebagai tindakan preventif eh, untuk yang daring ini kita harus memastikan bahwa tidak ada kendala teknis dan dengan mengingatkan siswa untuk selalu mengecek konektivitas internet sebelum masuk ke Vicon. Nah, terakhir guru juga bisa mengirimkan file materi kepada siswa untuk diunduh dan dipelajari ulang. Nah, untuk solusi ya untuk permasalahan di pembelajaran sinkronus bauran itu contohnya mungkin dengan mempersiapkan voice note yang sudah direkam di aplikasi rekam suara bawaan HP ya untuk kasus yang tadi. Nah, ini bisa kita kirimkan sebelum jam pelajaran bersama dengan instruksi serta LKPD yang harus dikerjakan peserta didik dari awal hingga akhir pembelajaran. Biar mereka itu bisa tahu, oh apa nih yang harus aku lakukan gitu. Nggak semerta-merta kita sebagai pendidik itu meninggal mereka dengan HP mereka masing-masing. Tentu saja akan chaos gitu kan. Nah, kemudian sebagai instrumen monitoring sekaligus presensi, kita juga bisa memberikan eh, lembar evaluasi refleksi yang harus diisi siswa di akhir pembelajaran tentang pemahaman mereka yang dituliskan mungkin secara singkat saja. Jadi itu mungkin kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain atau koreksi ya, jika kami melakukan jika ada yang masih salah dari presentasi kami dan juga pertanyaan akan kami welcome. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 2, mungkin saya ingin mewakilkan untuk bertanya. Suaranya terdengar jelas kan ya? Ya, sudah jelas. Kedisconnect soalnya dari tadi aku sinyalnya agak kurang banget. Oke, bisa saya ajukan ya pertanyaannya? Ya, silahkan. Untuk pertanyaannya, bagaimana sih menurut kalian, bagaimana sih menurut kalian pembelajaran sinkronus itu dapat mendukung pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mau meluruskan. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana pembelajaran sinkronus itu dapat apa tadi, Miss? Mute-nya. Maaf, Miss Salma masih mute.
Mungkin aku bisa wakilkan Miss Salma ya. Tadi kalau nggak salah Ya, Miss Salma itu bertanya apa manfaat dari pembelajaran sinkronus untuk keterampilan emosional Dan sosialnya di ya. ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Salma. Jadi ketika pembelajaran sinkronus berlangsung itu di dalam satu ruangan yang sama, berarti ada interaksi antara guru terus siswa ke guru, antara guru ke siswa terus siswa dan siswa lainnya. Misalnya ketika mereka berdiskusi, berarti di situ mereka akan menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan ide-idenya mereka, terus ada pertanyaan, terus dan para siswa juga menjawab gitu. Jadi mereka aktif dalam proses pembelajaran dan kadangkala dalam menyampaikan pendapat itu ada yang agree dan juga disagree ya. Ketika kita jadi otomatis tuh ketika kita menemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu membuat kita lebih peka terhadap orang lain dan secara langsung juga guru dapat memberikan motivasi kepada siswanya dan siswa juga dapat memberikan dukungan kepada temannya di kelas. Jadi dari proses interaksi ini siswa itu mendapatkan pengalaman bagaimana mereka itu berinteraksi, bersosialisasi di dalam kelas dan juga mengatur emosinya. Seperti itu, mungkin ada tambahan lain dari Miss Mina dan Miss Salma? Ya, boleh. Mungkin saya mau nambahin ya. Eh, Seperti yang kita tahu, sinkronis itu kan seperti pembelajaran kita konvensional. Nah, ini saya ambil contoh, misalkan kita diberi tugas dan tugasnya berkelompok. Itu pasti berbeda dengan pembelajaran asinkronus yang di mana mereka tidak ada interaksi seperti itu. Jadi, misalkan di sinkronus itu kita misalkan kerja kelompok jadi lebih sering berinteraksi dengan teman. Nah, dari interaksi-interaksi tersebut akan meningkatkan kemampuan atau skill sosial kita, baik itu dengan guru ataupun teman sekelas. Khususnya teman sekelas karena di dalam situ kan kita kerja kelompok seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan lagi? Saya rasa apa yang disampaikan oleh Miss Aya dan Miss Vita sudah mewakilkan. Mungkin saya akan menggarisbawahi di bagian interaksi langsungnya itu ya. Nah, mungkin pembelajaran sinkronus ini akan sangat bermanfaat untuk keterampilan emosional peserta didik, terutama yang masih kecil-kecil ya, masih di bawah umur gitu, ketika eh, apa kemampuan kognitif mereka itu masih harus dikembangkan kayak gitu. Misalnya dari masa SD sampai nanti berusia 15 tahun gitu. Jadi interaksi lingkungan dan bagaimana mereka bisa berbaur dengan teman-temannya dan bagaimana mereka bisa merasakan emosi dari teman-temannya ketika teman-temannya curhat, wah ini tugasnya susah banget nih gimana. Jadi mereka lebih bisa berempati gitu terhadap permasalahan yang dialami oleh teman-temannya dan merasa senasib dan seperjuangan kayak gitu. Jadi menurut saya itu akan sangat bermanfaat terhadap pembentukan empati dan juga eh, kecerdasan emosional siswa gitu. Itu aja sih. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, mungkin dari kelompok lain juga boleh. Kalau tidak, akan kami tutup. Cukup, Miss. Oke, saya kembalikan ke Miss Aya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Miss Aya. Mungkin bisa di stop sharing. Sebentar. Oh ya, saya mencari cara stop share-nya tadi. Ya, terima kasih Miss Aya. Mungkin teman-teman kita lanjut aja ya, langsung ke kelompok 4. Maaf, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah, oke. Terima kasih teman-teman atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pembelajaran skema interaksi asinkronus. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Terdengar jelas. Ya, Terima sudah. kasih. Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 4, itu saya sendiri dari Tachikanaya. Ada Miss Lelia Hasana dan juga Miss Siti Fatinur Rahman. Kita langsung aja ya. Jadi, asinkronus. Apa itu? Skema interaksi asinkronus. Jadi, skema interaksi asinkronus pada pembelajaran daring adalah skema pembelajaran di mana pembelajar atau peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa bertemu dengan pengajar secara langsung. Skema ini biasanya dibantuin pakai media pembelajaran ya, nggak melibatkan tatap muka. Jadi itu misalkan kayak bantuan LMS, kayak biasanya kita ya paham lah LMS kayak gimana gitu kan. Terus ada saluran elektronik, WhatsApp group, dan juga hal lainnya kayak Google Classroom dan juga Edmodo dan segala macamnya. Nah, di skema asinkronus ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, untuk kelebihannya yaitu ada fleksibilitas, di mana fleksibilitas itu siswa dapat berkontribusi aktif dalam seluruh diskusi yang dilaksanakan di dalam kelas, yang ditugaskan di dalam kelas. Dan juga partisipasi. Seluruh siswa dapat berpartisipasi karena batasan waktu dan tempat telah dihapuskan. Nah, dan juga itu bisa refleksi. Siswa memiliki cukup banyak waktu untuk melakukan refleksi dan memperoleh pemahaman secara menyeluruh. Karena ibaratnya itu kan ada waktunya ya, mereka tuh jadi bisa dengan pace-nya masing-masing kalau untuk belajar di skema asinkronus ini. Tapi ada kekurangannya juga, gitu. Ada kurangnya spontanitas, yaitu siswa tuh tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang masif dalam pendidikan. Terus juga out of date. Ada penundaan informasi karena tidak selalu menyesuaikan dengan perubahan. Jadi kan biasanya udah ditugaskan ini nih, ibaratnya di LMS-nya misalkan. Terus misalkan tiba-tiba diganti, harus ganti tema lah atau ganti topik lah. Nah gitu tuh jadi nggak semua siswa tuh bisa keep up dengan itu. Nah, dan juga interaksi. Interaksi antar siswa mungkin saja dibatasi oleh adanya batasan-batasan. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, penerapan dan hal-hal yang perlu disiapkan itu akan dijelaskan oleh Miss Lailia. Saya silakan. Baik, terima kasih Miss Cika. Selanjutnya adalah penerapan dan hal-hal yang perlu disiapkan dalam pembelajaran asinkronus. Apakah suara saya sudah jelas? Acungkan jempol saja. Jelas. Oke, terima kasih. Baik, dalam penerapannya, berikut saya paparkan langkah-langkah pembelajaran asinkronus. Jadi, pertama-tama siapkan platform pembelajaran ya, bisa menggunakan LMS seperti ini yang Merdeka Mengajar ya, seperti yang kita tahu, kemudian Google Classroom, kemudian mungkin dulu ada yang pernah pakai Edmodo atau platform lainnya yang memudahkan penyampaian materi atau pengumpulan tugas dan diskusi. Kemudian, menyediakan materi. Guru hendaknya membuat materi belajar dalam berbagai format, menggunakan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan ya, yang sudah tersedia di internet seperti video pembelajaran, modul dalam bentuk PDF atau mungkin e-book yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan materinya pun harus jelas dan terstruktur. Kemudian, kemudian membuat penugasan yang fleksibel. Jadi tugasnya itu harus bisa dikerjakan sesuai dengan waktu
yang dimiliki oleh siswa. Jadi penjadwalan yang fleksibel itu tadi udah dipaparkan juga ya oleh Miss Cika bahwa dari pembelajaran asinkronus itu kelebihannya adalah fleksibilitas. Nah, jadi guru bisa menyesuaikan. Nah, kemudian guru juga bisa menyediakan diskusi atau forum diskusi. Jadi siswa bisa bertanya kapan saja, nanti dijawabnya gitu. Terus dari forum ini pun siswa bisa berinteraksi dengan teman-temannya atau mungkin dengan kita sebagai guru dalam waktu yang fleksibel. Kemudian guru juga hendaknya memantau atau mengevaluasi kemajuan siswa. Gitu. Kemudian kita lanjut ke hal-hal yang perlu disiapkan. Tentunya materi ya, materi yang dibuat dengan semenarik mungkin karena yang namanya pembelajaran asinkronus itu tidak dilakukan secara live, melainkan jadi kayak kita dikasih tugasnya terus kita terserah mau ngerjainnya kapan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin biar siswanya itu notice gitu. Oh iya ada tugas dari kita. Jadi hendaknya kita menyediakan materi atau mungkin penugasan yang sifatnya itu kreatif lah dari kitanya seperti itu. Kemudian kita juga harus menyiapkan platform yang stabil gitu, yang gampang untuk digunakan, yang mudah untuk diakses gitu ya. Kemudian kita juga hendaknya membuat perencanaan yang jelas. Jadi menentukan jadwal, menentukan kapan nih tugasnya itu harus dikumpulkan. Jadi terstruktur gitu, tetap tetap pada waktunya. Walaupun memang fleksibel, cuman tidak sebebas itu. Tetap saja harus jelas kapan tenggatnya, kapan harus dikerjakannya kayak gitu ya. Kemudian yang harus disiapkan tentu saja keterampilan kita sebagai guru dan keterampilan siswanya. Jadi hendaknya sebelum melakukan pembelajaran asinkronus itu, siswanya itu di briefing dulu nih gitu atau setidaknya diberi pembekalan dulu bagaimana caranya menggunakan teknologi-teknologi yang akan digunakan gitu seperti aplikasinya mungkin atau LMS-nya hendaknya diberikan arahan terlebih dahulu. Kemudian, guru juga harus mempersiapkan bagaimana akan memberikan feedback untuk menjaga interaksi antara guru dengan siswanya. Walaupun pembelajarannya tidak tatap muka, tetapi tetap saja siswa membutuhkan feedback atau umpan balik dari gurunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatin mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran asinkronus. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin solusi ya terkait kelebihan tadi sudah. Sekarang bagaimana cara menanggulangi permasalahan pembelajaran asinkronus tadi? Kami mengambil solusi ini sebagai langkah dari kekurangan yang ada dari asinkronus tersebut. Pertama, penerapan konsep spontan dalam proses pembelajaran. Sebagaimana tadi kita ketahui karena asinkronus ini tidak real time, jadi bisa dilakukan fleksibel kapan saja. Hal ini bisa jadi suatu kendala bagi anak-anak, mereka tidak bisa spontan, tidak bisa bergerak cepat mengikuti perubahan yang instan gitu ya. Jadi salah satu solusinya penerapan konsep spontan dalam proses pembelajaran. Bisa saja dari kita sebagai gurunya memberikan satu uji coba gitu ya, yang asalnya deadline-nya bisa kapan saja, tapi kita coba untuk dimajukan atau dimundurkan, benar-benar menguji spontanitas anak. Dan kedua, penyediaan forum diskusi berbasis teks melalui berbagai platform. Hal ini semoga menjadi jawaban dari kurangnya interaksi, walaupun memang jelas ya, karena tidak real time, juga dilakukannya dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis teks, tapi kita juga berusaha untuk tetap memfasilitasi anak. Kalaupun ada kesulitan dan sebagainya, kita sebagai guru, pengajar, memberikan fasilitas berupa forum diskusi. Walaupun itu tidak dijawab pada waktu itu, tapi kita memberikan pemilihan platform diskusi berbasis teks melalui berbagai platform. Mungkin itu terkait solusi cara menanggulangi dari pembelajaran asinkronus ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Cika.
Oke, terima kasih Miss Fatih dan juga Miss Lia yang udah membantu ngejelasin itu materi dari hari ini. Thank you very much. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya juga tentang dari materi kami. Mungkin silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin dari kelompok sinkronus ya, ingin menanyakan sesuatu perihal gimana sih cara meningkatkan atau mempertahankan motivasi peserta didik dalam pembelajaran asinkronus yang notabene kan kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, berinteraksi langsung dan merasakan enthusiasm atau ya semangat belajar di kelas itu gimana? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Mina. Mungkin pertanyaannya bisa jawab? Iya, baik. Oke, Izinkan Miss Lia. saya mewakili kelompok saya ya, mewakili Cika dan Fatin untuk menjawab pertanyaan dari Mina ya. Nah, jadi walaupun tidak ada tatap muka, kita sebagai guru tetap bisa nih memberikan motivasi dalam bentuk tulisan ataupun video sebelum misalnya, atau mungkin ketika pembelajaran dimulai. Selain itu juga bisa ditingkatkan nih motivasi siswanya dengan cara memberikan reward atau hadiah, atau bisa dalam bentuk apapun, seperti berupa nilai atau mungkin apapun itu, materialistis atau non materialistis gitu. Kemudian eh, kita juga dapat eh, menyampaikan tujuan yang jelas dari pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga siswa itu tahu apa yang akan dicapai. Kemudian selain itu penyajian materi juga kita harus sedemikian rupa kreatif menyampaikannya, karena hal itu akan membangkitkan motivasi siswa untuk tetap semangat dalam belajar. Oleh karena itu, ya gitu, gurunya itu harus pandai-pandai menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang sudah beredar ya. Kemudian guru juga harus menghubungkan menghubungkan pembelajaran dengan situasi yang sedang terjadi atau yang lagi happening gitu. Jadi pembelajarannya tetap kontekstual, tetap relevan dengan zaman, sehingga pembelajarannya juga akan terasa lebih menarik dan berkesan untuk siswanya. Seperti itu. Oh iya, jangan lupa juga untuk memberikan afirmasi positif atau feedback setiap kali guru menerima kiriman tugas dari siswa. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari Cika atau mungkin dari Fatin atau mungkin dari teman-teman yang lain? Sudah cukup, insya Kalau Allah. saya clear, sudah cukup ya. Ya, baik. Untuk Miss Mina, apakah sudah cukup dengan jawaban dari kelompok kami? Sudah terjawab, Miss. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman kami cukupkan untuk presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin stop share ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah di start. Oh, baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sebagai kelompok terakhir ingin menjelaskan tentang pembelajaran skema interaksi kombinasi sinkronus dan asinkronus. Kelompok 5 terdiri dari Miss Desma, kemudian saya, Agil, dan juga Mr. Rizer. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail oleh Mr. Rizer. Silakan. Baik, terima kasih Mr. Agil. Saya akan menjelaskan tentang definisi pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di depan ini adalah teori definisi pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus. Atau definisinya yang diungkapkan oleh Kaczynski pada tahun 2008. Dia itu mengungkapkan bahwa pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus adalah integrasi antara pembelajaran langsung atau real time dan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Oke, next. Pembelajaran kombinasi sinkronus
dan asinkronus itu sendiri adalah model yang menggabungkan dua metode utama dalam proses belajar. Pembelajaran sinkronus terjadi secara langsung, di mana siswa dan guru berinteraksi secara real time, seperti dalam kelas, virtual, video konferensi, atau diskusi online secara langsung. Nah, sementara itu, pembelajaran asinkronus memungkinkan siswa untuk mengakses materi, tugas, atau diskusi di waktu yang berbeda, tanpa harus terikat jadwal yang sama melalui platform seperti modul online, video rekaman, atau forum diskusi dan tugas mandiri. Oke, next slide. Dengan menggabungkan kedua metode ini, siswa itu bisa mendapatkan fleksibilitas belajar melalui metode asinkronus yang memungkinkan mereka belajar sesuai waktu dan kecepatan masing-masing, sambil tetap menikmati interaksi langsung dalam pembelajaran sinkronus yang mendukung diskusi, kolaborasi, dan tanya jawab secara real time. Model ini mengoptimalkan pengalaman belajar dengan memanfaatkan kelebihan dari kedua pendekatan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa. Nah, contoh dari penerapan pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus ini sendiri pernah saya lakukan ketika pandemi COVID-19 ya. Waktu itu saya mengajar di kelas 2 SD dan saya pada pembelajaran dan penyampaian materi seperti biasa, saya membuka kelas secara virtual. Kemudian biasanya saya itu memberikan tugas-tugas secara asinkronus ya kepada siswa-siswa saya agar mereka mempelajari di rumah. Setelah itu di pertemuan berikutnya baru saya akan mereview dan merefleksi hasil dari pembelajaran mandiri mereka. Oke, selanjutnya next. Nah, kelebihan dari pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus ini, seperti yang bisa teman-teman lihat di slide-nya, itu pertama fleksibilitas waktu, yang kedua itu interaksi dan kolaborasi, yang ketiga itu ketersediaan materi, yang keempat itu dukungan beragam gaya belajar, yang kelima itu peningkatan keterampilan digital, yang keenam itu peningkatan pemahaman informasi, dan yang terakhir itu pengelolaan waktu yang lebih baik. Nah, contoh dari kelebihan pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus ini sendiri adalah misalkan nih seorang siswa, Anda teman-teman semua ini mungkin nanti mempunyai seorang siswa yang bekerja paruh waktu. Nah, siswa ini dapat mengikuti sesi kelas virtual atau sinkronus ya, yang diadakan pada waktu yang telah ditentukan dan oleh Anda sendiri. Dan setelahnya, setelah si siswa tersebut mengerjakan tugas atau menonton video pembelajaran di waktu luangnya, itu bagian asinkronusnya. Nah, hal ini memungkinkan siswa tersebut untuk tetap belajar meskipun memiliki jadwal yang padat. Kalau dari kekurangannya itu sendiri, menurut saya pribadi, pertama itu kebutuhan teknologi yang stabil ya. Pembelajaran sinkronus itu membutuhkan akses yang stabil dan perangkat yang sangat mendukung. Karena hal yang sangat sensitif kalau internet itu kan sedikit terganggu juga sudah tidak akan stabil. Yang kedua itu pengelolaan waktu yang menantang. Nah, siswa perlu memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik untuk menyeimbangkan pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Yang ketiga itu kurangnya keterlibatan dalam asinkronus. Nah, dalam pembelajaran asinkronus itu kadang siswa mungkin kurang terlibat karena tidak ada interaksi langsung ya. Yang keempat mungkin potensi kesenjangan partisipasi. Nah, siswa yang aktif mungkin di kelasnya itu akan lebih terlibat dalam sesi sinkronus. Sedangkan kebalikannya itu siswa yang kurang percaya diri atau malu mungkin nantinya itu lebih cenderung pasif selama pembelajaran sinkronus. Dan yang terakhir itu kekurangannya adalah perencanaan dan pengelolaan yang rumit. Bagi guru, bagi kita-kita sendiri, bisa kita rasakan ya, memadukan kedua metode ini membutuhkan perencanaan dan manajemen waktu yang lebih rumit lah gitu. Karena mereka harus menyiapkan, karena kita dan guru-guru yang lain itu harus menyiapkan materi untuk kedua jenis pembelajaran tentunya ya. Contoh dari kekurangan pembelajaran kombinasi sinkronus asinkronus ini adalah misalkan nih seorang siswa
di daerah pedesaan yang memiliki akses internet yang terbatas, mungkin mengalami kesulitan mengikuti kelas sinkronus karena koneksi yang tidak stabil, yang seperti saya jabarkan tadi ya. Oke, di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agil. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin melanjutkan lagi terkait tadi penjelasannya. Sekarang tentang penerapan pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus. Jadi untuk intinya dari kombinasi ini, penerapannya itu dapat dilakukan dengan menggabungkan interaksi secara real time dan juga pembelajaran mandiri dengan bantuan berbagai media yang ada. Dan untuk contohnya, mungkin tadi juga sudah dijelaskan, di sini juga ada secara sinkronus sendiri, karena kita secara real time itu bisa menggunakan pertemuan secara langsung ataupun pembelajaran melalui Google Meet. Kemudian guru juga dapat mengarahkan siswa untuk menggunakan quizzes, untuk mengerjakan soal, dan juga melakukan soal latihan, dan saat itu juga siswa akan mendapatkan hasil secara real time. Kemudian, kombinasinya dengan asinkronus, selain melakukan kegiatan secara langsung, secara real time, guru juga dapat mengunggah modul dan juga materi pembelajaran di LMS dalam bentuk PDF contohnya. Sehingga siswa diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari materi dalam rentang waktu masing-masing yang sudah ditetapkan sesuai dengan belajar masing-masing siswa. Kemudian pada akhirnya nanti akan dilakukan review materi pada saat guru dan siswa bertemu secara sinkronus. Jadi menggabungkan antara real time dan juga pembelajaran mandiri oleh siswa tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, karena kita menggabungkan dua konsep pembelajaran yang berbeda pada dasarnya, sehingga membutuhkan beberapa hal yang harus disiapkan agar pembelajaran kombinasi sinkronus asinkronus ini dapat berjalan dengan lancar. Ada apa aja? Yang pertama tentu media untuk melakukan pembelajaran seperti video conference ataupun ruang kelas itu sendiri, di mana guru dan siswa dapat belajar secara langsung, secara real time dan melakukan pembelajaran sinkronus pada saat itu juga. Selain itu juga diperlukan LMS atau email atau WhatsApp untuk melakukan kegiatan asinkronus, untuk menaruh materi, untuk mengirim tugas, dan lain sebagainya. Di sini kita juga dapat memanfaatkan media penunjang pembelajaran seperti quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya, agar pembelajaran itu dapat dikombinasikan dengan baik antara sinkronus maupun asinkronus. Baik, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Miss Desmat. Silahkan, Mbak. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah cara menanggulangi permasalahan yang nantinya akan muncul di pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus. Yang pertama adalah kurangnya partisipasi dalam sesi asinkronus. Misalnya saja peserta didik itu suka menunda-nunda mungkin PR atau latihan mandiri yang ada di Google Classroom yang sudah diupload oleh guru. Jadi karena adanya kurang motivasi, jadi peserta didik itu sering-sering menunda mengerjakan tugas. Solusinya adalah pendidik ataupun guru itu bisa memberikan motivasi dengan pembelajaran yang lebih menarik, seperti menggunakan game di dalam pembelajaran. Misalnya aplikasi yang digunakan adalah Quizlet, Padlet, Mentimeter, atau aplikasi lainnya. Serta guru itu juga bisa mengingatkan bahwa ada mungkin tugas yang sudah diupload melalui Google Classroom, melalui aplikasi WhatsApp, gitu, untuk mendorong peserta didik menyelesaikan tugas mandiri. Yang kedua, ada gangguan teknis pada sesi sinkronus. Misalnya saja saat kita sekarang ini melaksanakan Zoom, pasti banyak sekali permasalahan yang muncul. Bisa saja suara yang terputus-putus ataupun gangguan sinyal, jadi peserta didik itu sulit untuk bergabung di pembelajaran secara online. Solusinya sendiri adalah pendidik pastinya menyiapkan
materi cadangan atau cara cadangan yang bisa menghadapi tantangan tersebut. Misal menyiapkan materi melalui bentuk PDF, lalu juga tidak lupa guru merekam video Zoom, lalu untuk di-share ke peserta didik apabila nantinya mereka itu tidak bisa bergabung. Jadi mereka bisa mengunduh materi yang sudah disiapkan juga melalui PDF dan menonton ulang video atau record Zoom yang sudah diberikan oleh guru. Yang selanjutnya ada yang ketiga adalah manajemen waktu yang buruk oleh peserta didik. Pastinya peserta didik itu bermacam-macam, ada yang rajin, ada juga yang kurang rajin untuk mengerjakan tugas. Contohnya mereka itu terlambat menyelesaikan tugas dan merasa kewalahan, tugasnya menumpuk. Mungkin juga teman-teman di sini merasakan juga tugasnya menumpuk, lalu manajemen waktu yang dipunyai oleh masing-masing orang berbeda-beda. Jadi guru itu harus menyediakan solusi. Contohnya adalah pendidik itu memberikan rencana belajar yang jelas. Mungkin diberikan langkah-langkah apa tugas yang harus diselesaikan lebih dahulu atau setelah ini harus kegiatan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Dan juga memberikan batas waktu yang wajar ataupun masuk akal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama, dan juga tidak memberikan beban untuk siswa. Yang terakhir adanya kurangnya keterlibatan dalam sesi sinkronus. Mungkin beberapa peserta didik di dalam Zoom pastinya ada yang tidak banyak berinteraksi atau tidak aktif untuk bergabung dalam pembelajaran. Jadi pendidik itu solusinya adalah memberikan metode yang interaktif. Di dalam Zoom mungkin terdapat beberapa feature yang bisa digunakan oleh guru. Jadi guru itu harus memberikan banyak inovasi, misalnya menggunakan breakout rooms, lalu juga menggunakan Padlet seperti yang sudah saya sampaikan tadi, melakukan role play, memberikan tugas sebelumnya nanti dipresentasikan di dalam Zoom, lalu juga ada feature polling di dalam Zoom, lalu bermain game seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gamifikasi, agar siswa itu lebih tertarik mengikuti pelajaran dan terlibat secara aktif di proses pembelajaran. Mungkin itu beberapa masalah yang timbul dari pembelajaran kombinasi antara sinkronus dan juga asinkronus. Saya kembalikan lagi ke Mr. Agil. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mr. Reza dan Miss Tisma. Jadi itu penjelasan dari kelompok 5 teman-teman. Silahkan apabila ada pertanyaan, monggo. Saya ada pertanyaan dari kelompok 4 ya. Oke, pertanyaannya seperti yang kita ketahui tadi ya dari penjelasan kelompok 5 ini, bahwa pembelajaran dengan metode kombinasi ini cukup kompleks gitu ya untuk diterapkan gitu. Nah, karena kenapa dibilang kompleks? Karena ada beberapa hal yang harus peserta didik siapkan, mau itu peserta didik maupun guru. Dari alat teknologi, kecakapan mereka dalam menggunakan teknologi, juga manajemen waktu, skill yang harus siswanya miliki juga ya, dan yang lainnya gitu. Nah, apakah pembelajaran metode ini tuh konsep kombinasi ini tuh bisa diterapkan kepada peserta didik SMP gitu? Karena menurut saya gitu ya masih banyak juga peserta didik masih belajar untuk bertanggung jawab, inisiatif tanpa arahan guru karena pembelajarannya kan cukup mandiri gitu ya, ada sesi mandirinya. Apakah akan berjalan efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Miss. Kami akan menjawab, nanti saya akan menjawab dulu, kemudian akan ditambahi oleh anggota Mungkin kelompok saya. dari Ya, saya akan menanggapi baik. atas pertanyaan Mbak Fatin. Terima kasih sebelumnya sudah mengajukan pertanyaan. Jadi menurut kelompok saya yang sudah kami diskusikan mungkin juga terkait kombinasi sinkronus dan asinkronus ini terkait dengan peserta didik SMP begitu yang diberikan tanggung jawab pembelajaran secara mandiri. Pastinya solusi yang bisa diberikan guru adalah walaupun tidak memberikan bimbingan secara full, pastinya guru tetap mengawasi sebagai pengawas. Bukan mungkin bimbingan juga diperlukan, tapi tidak secara menyeluruh karena mungkin bimbingan bisa dilakukan di awal pembelajaran saja. Lalu juga siswa diajarkan bagaimana mengakses pembelajaran itu secara asinkronus maupun sinkronus, gitu dilakukan juga
pengecekan kesiapan alat yang akan digunakan dalam pembelajaran asinkronus itu apakah akses internetnya juga lancar dan juga bagaimana pengerjaan tugas secara online, guru juga harus memberikan mungkin pengarahan yang lebih. Lalu juga mungkin dari sisi di luar guru, yaitu orang-orang terdekat murid sendiri, peserta didik itu juga perlu, misalnya juga orang tua siswa itu sendiri, orang yang paling dekat dengan siswa itu harus juga memberikan pengawasan dan juga diperlukan bimbingan untuk mengawasi pembelajaran anak yang dilakukan secara online gitu. Mungkin itu ada tambahan dari kelompok saya mungkin. Ya, menambahi sedikit, tadi benar yang seperti yang disampaikan Miss Desma, tentu guru juga Maaf, harus, Mas Agil, suaranya ya. kurang jelas. Oh ya, apakah sudah terdengar? Halo? Oke. Menambahi dari Mbak Desma, mungkin benar memang harus ada kerjasama antara guru dan juga wali murid, sehingga nanti pada saat siswa-siswa SMP itu melakukan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus, mereka tidak dilepas begitu saja. Jadi sudah ada arah yang mengarahkan di sekolah maupun saat berada di rumah. Jadi memang harus ada kerjasama antara guru dan wali murid, dan juga mungkin bisa dilakukan pelatihan-pelatihan di sekolah sebelum belajar secara asinkronus untuk mendapatkan trial and error. Jadi nanti ada evaluasi-evaluasi yang dapat diperbaiki untuk pembelajaran ke depannya. Mungkin begitu. Mas, Mr. Riza, apakah ada? Oke. Oke, tambahan dari saya mungkin ya kalau melihat dari pengalaman pribadi saya itu pertama ketika guru akan mengadakan sistem pembelajaran sinkronus asinkronus itu hal pertama yang dihubungi adalah ya pasti itu saya menambahkan dari teman-teman yang lain juga dari orang tua ya. Orang tua dulu yang diundang dan kita itu nanti berdiskusi lah bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah ruang yang eh, bisa dipakai untuk anak belajar di rumah gitu. Jadi orang tua juga memiliki sebuah tanggung jawab yang besar untuk mengawasi anaknya belajar gitu di rumah. Karena setelah itu eh, salah satu hal yang penting juga adalah mungkin laporan orang tua kepada kita setiap minggunya. Saya selalu minta gitu ya bagaimana anak di rumah sebelum dan setelah pembelajaran terjadi gitu ya. Baik itu dalam daring atau asinkronus, karena saya juga harus pada akhirnya itu saya yang harus menilai efisiensi ya dari sistem ini sendiri gitu. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih teman-teman. Baik. Jadi itu merupakan tadi jawaban dari kelompok 5. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Oke. Tidak ada. Jadi terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada siang hari ini. Kita sudah berdiskusi. Semoga bisa melanjutkan diskusi lagi pada saat kita bertemu besok di kelas dengan lebih detail dan lebih asik lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.